Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari struktural fungsionalisme. Jadi, struktural fungsionalisme ini lahir sebagai reaksi dari teori evolusionari, yang dimana pendekatan struktural fungsionalisme ini lebih bersifat sinkronis dan statis. Nah, struktural fungsionalisme ini adalah penggabungan dari dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional Durkheim yang kemudian digabungkan dengan pendekatan struktural Erbi. Oleh karena itu, sebelum kita memahami perkembangan dari pendekatan struktural fungsionalisme, kita harus terlebih dahulu memahami perkembangan sejarah dari pendekatan fungsionalis. Jadi, pendekatan fungsional dalam antropologi sosial itu dipelopori oleh dua orang sarjana Inggris yang hidup satu zaman, yaitu Erbi dan Malinowski. Nah, meskipun kedua orang ini sama-sama dipengaruhi oleh Durkheim, tetapi penafsiran dan pengembangan atas konsep fungsi itu berbeda satu sama lain. Yang dimana Erbi menolak setiap penggunaan konsep fungsi yang tidak dikaitkan dengan struktur sosial. Nah, oleh karena itu pendekatan dasarnya adalah kombinasi dari kedua konsep tersebut, yaitu fungsi dan struktur sosial yang kemudian dikenal dengan nama struktural fungsionalisme. Saya akan menjelaskan teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons. Jadi Talcott Parsons ini mendefinisikan atau menjelaskan untuk bertahan hidup, sistem harus dapat menjalankan 4 fungsinya, yaitu dengan skema AGIL. A untuk adaptation atau adaptasi, di mana sistem harus dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. G untuk goal attainment atau pencapaian tujuan, di mana sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. I untuk integration atau integrasi, di mana sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Dan L untuk latensi, di mana suatu sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola budaya yang menciptakan atau mempertahankan motivasi tersebut. Talcott Parsons juga mengemukakan 4 sistem tindakan yang terdiri dari sistem sosial, sistem kultural, sistem kepribadian, dan organisme behavioral. Sistem sosial merupakan suatu sistem yang terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya ialah sistem kultural, di mana dalam kebudayaan terdapat nilai dan norma yang akan diinternalisasikan sebagai suatu proses dalam sistem kepribadian untuk membentuk individu sesuai dengan sistem kultural. Selanjutnya ialah sistem kepribadian, di mana kepribadian menjadi sistem independen karena hubungannya dengan organisme sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri. Dan yang terakhir ialah organisme behavioral, yaitu sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah dunia luar. Arthur Reginald Radcliffe Brown adalah seorang ahli antropologi sosial yang mendasarkan teorinya mengenai perilaku manusia pada konsep fungsionalisme. Radcliffe Brown merasa bahwa berbagai aspek perilaku sosial bukanlah berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual, tetapi justru timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial dari suatu masyarakat adalah seluruh jaringan dari hubungan-hubungan sosial yang ada. Satu masalah terbesar dari pendekatan teori struktural fungsional ini adalah sulitnya untuk menentukan apakah satu kebiasaan tertentu pada nyatanya berfungsi dalam arti membantu pemeliharaan sistem sosial masyarakat. Dalam biologi, bagaimana sumbangan dari satu organ terhadap kesehatan tubuh manusia atau kehidupan binatang dapat dinilai dengan misalnya mencoba menghilangkan organ tersebut. Namun demikian, kita tidak dapat meniadakan satu unsur budaya dari satu masyarakat untuk melihat apakah unsur itu memberi jasa dalam pemeliharaan struktur masyarakat bersangkutan. Mungkin saja, kebiasaan tertentu tidak ada kaitan apa-apa dengan pemeliharaan struktur masyarakat atau mungkin malah merugikan bagi hal itu. Kemudian ada teori Malinowski. Apabila Radcliffe Brown lebih tertarik meninjau individu sebagai seseorang yang menduduki status tertentu dalam struktur sosial, Malinowski lebih memperhatikan individu sebagai sebuah realitas psikobiologis di dalam sebuah masyarakat. Malinowski lebih menekankan aspek manusia sebagai makhluk psikobiologis yang memiliki seperangkat kebutuhan psikologis dan biologis yang perlu dipenuhi. Kemudian, apabila Radcliffe Brown tertarik dan menganggap pentingnya struktur sosial,
Malinowski lebih tertarik pada budaya atau culture. Ada 7 kondisi minimum yang harus diperhatikan dalam rangka memenuhi kebutuhan psikobiologis individu dan menjaga kesinambungan hidup kelompok sosial, yaitu yang pertama, nutrition, yang kedua, reproduction, yang ketiga, body comfort, yang keempat, safety, yang kelima, relaxation, keenam, movement, dan yang ketujuh, growth. Kegiatan tersebut tentunya tidaklah langsung dilakukan begitu saja sebagaimana halnya dengan hewan, tetapi telah dimodifikasi oleh pengaruh-pengaruh sosial. Menurut Malinowski, budaya merupakan alat atau instrumen yang muncul dalam rangka memenuhi psikobiologis manusia. Sebagai alat, budaya bersifat conditioning, yang memberikan batasan-batasan terhadap kegiatan manusia. Baiklah, saya Syarif Hidayatullah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teori Robert K. Merton. Robert K. Merton, seorang pentolan teori ini, berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan sebagainya. Hampir semua penganut ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain. Hanya saja menurut Merton pula sering terjadi percampur adukan antara motif-motif subjektif dengan pengertian fungsi. Padahal perhatian struktural fungsional harus lebih banyak ditujukan kepada fungsi-fungsi dibandingkan motif-motif. Adapun konsep penelitian Merton, yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah disfungsi, yang ketiga adalah fungsi manifest, yang keempat adalah fungsi laten, dan yang kelima adalah keseimbangan. Kemudian yang selanjutnya adalah model teori Robert K. Merton. Yang pertama adalah kesatuan fungsional masyarakat, bahwa seluruh kepercayaan praktik sosial budaya bersifat fungsional bagi masyarakat. Yang kedua adalah fungsional universal. Semua bentuk struktur sosial kultural memiliki fungsi yang positif. Yang ketiga adalah indispensabilitas, yakni seluruh aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif, namun juga merepresentasikan bagian-bagian tak terpisahkan dari keseluruhan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah teori struktural fungsional adalah teori yang membahas tentang peranan masyarakat, struktur sosial masyarakat, dan stratifikasi masyarakat dalam suatu lingkup kehidupan bermasyarakat dengan tujuan tercapainya kedamaian, keharmonisan, dan keteraturan sosial. Setiap masyarakat memiliki keinginan untuk menciptakan kehidupannya dengan baik, yakni melalui cara berkelompok. Teori ini menjelaskan tentang cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan bagaimana cara individu tersebut mempertahankan keseimbangan hubungannya dengan individu yang lain dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh teori Parsons dengan skema agilnya, yaitu dimulai dengan adanya suatu kegiatan adaptasi, lalu dilanjutkan dengan pendefinisian untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, menciptakan suatu integrasi, dan mempertahankan setiap motivasi yang ada. Di mana artinya dapat disimpulkan bahwa pandangan dalam teori struktural fungsional ini membawa manusia bahwa hidup ini tidak bisa terpisah dari fakta sosial serta realitas sosial yang akan menjadi kesinambungan sosial jika masyarakat mau bergabung menjadi satu, tanpa adanya perselisihan yang akan mendorong konflik sosial masyarakat. Hal yang harus dilakukan agar keteraturan dan keseimbangan tersebut tercapai hanyalah apabila individu yang terkumpul dalam suatu kelompok masyarakat tersebut berhasil menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik tanpa memberikan perbedaan sedikit pun. Sekian dan terima kasih.